ya. Sekarang kita lagi suka big bang sama telco. Telkonya ini baik itu operator maupun tower, ya, menara BTS, ya. Big bang kita suka, tadi telco. Terus kita punya bottom up, bisa dilihat di top 10 sih bottom up kita ya. Maksudnya kelihatan tuh nama-namanya. Ini kan nama-nama yang bobotnya nggak sampai 3%, kok kita pegang 4%, pegangnya 3%, ya itu berarti bottom up kita. Mungkin kalau saya boleh mention sedikit, toh ada di top 10 ya, healthcare, properti, metal, ya. Terus itu pokoknya yang kalau di IHSG bobotnya cuma 1, cuma 0, terus kita pegangnya 3 atau 4, ya itu bottom up kita lah, sederhananya gitu sih. Oke, thank you Pak Eri buat jawabannya. Kita udah ngomongin banyak hal nih Pak. Mungkin saat ini ke Q&A ya Pak ya. Boleh? Udah Siap. banyak yang bertanya juga nih Pak. Pertama itu ada pertanyaan. Oke. Nah ini dibantu Pak, dibantu jawab untuk pertanyaannya Kak Erika. Apakah di Batavia ada reksadana yang jenisnya pasar uang, money market, dan reksadana saham syariah? Ya, tadi ada syariah ya Pak ya. Kalau yang pasar uang gimana Pak? Pasar uang juga kita ada. Pasar uang juga kita ada. Kita lengkap kok. As a fund manager, kita kan reksadana terbesar nomor 4 atau nomor 5 ya. Kalau reksadana, maksudnya tiap bulan bisa geser-geser lah 4 atau 5 kalau reksadana. Kalau total non reksadana semua digabung jadi satu, kita peringkat 7 atau 8 lah gitu ya, ganti-gantian juga di situ. Jadi dengan masuk top national fund managers kita sih lengkap ya. Jadi across the board, money market, pendapatan tetap, campuran, saham, indeks, syariah, kita punya semua. Syariah mungkin nggak terlalu lengkap, cuma punya 2-3 jenis. Ya, reksadananya ada 4-5, ada 5, tapi jenisnya hanya ada 2 gitu ya, atau 3. Nanti tinggal tergantung masing-masing selling agent, partner kita nih, mitra kita mau ambil yang mana gitu ya. Kalau di Ajaib sih, seingat saya tuh termasuk yang cukup lengkap, setiap aset kelasnya ada. Untuk yang jenisnya saham, kita di Ajaib ada Batavia Dana Saham ya Pak? Batavia Dana Saham Syariah nih. Jadi Kak Erika mungkin nanti bisa dicek di aplikasi Ajaib untuk produknya Batavia yang jenisnya reksadana saham. Kita ada reksadana Batavia Dana Saham Syariah Kak Erika. Oke, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari Aldrich nih Pak. Pertanyaannya itu apa strategi untuk RDC reksadana campuran ya dan reksadana saham dari Batavia untuk memanfaatkan fenomena sell in May and go away? Gimana tuh Pak? Oke, kita reksadana campuran kita adanya cuma satu, ada juga di Ajaib, namanya Batavia Dana Dinamis. Dia campurannya kategorinya agresif, jadi sahamnya lebih banyak, sekitar 55%. Jadi menyikapi sell in May and go away dengan kondisi pasar yang sekarang sedikit lebih tertekan. Jadi teman-teman yang mau masuk ke pasar saham kan katanya tadi kalau lagi turun kita averaging down gitu ya. Tapi saya masih ada takut-takutnya ya, saya rasa Batavia Dinamis cocok juga gitu karena sahamnya hanya 55%, jadi 30-40% sisanya kita taruh di obligasi, sisanya kita taruh di pasar uang. Jadi volatility-nya tidak setinggi itu. Jadi kita ikutan averaging, tapi nggak full power gitu ya, nggak full gas. Jadi saya rasa sih reksadana campuran bisa juga jadi kendaraan buat teman-teman yang risk profile-nya cenderung agresif. Oke, ya semoga terjawab ya Kak Aldrich ya. Thank you Pak Eri buat jawabannya. Terus ini ada pertanyaan. Ini dari Kak Erika lagi nih. Pak Eri, nggak apa-apa ya dibantu jawab ya Pak. Kak Erika nanya, apakah reksadana saham di Batavia juga mengalami penurunan seperti saham pada umumnya? Gimana Pak? Jadi kalau misalkan marketnya bergeraknya signifikan ya harusnya kita seragam searah ya. Tapi kalau marketnya bolak-balik cuma plus minus 1 ya mungkin lah
Ada yang kita beli lebih bagus, jadi market minus setengah, kita naik setengah bisa. Atau kebalikannya, yang kita pegang misalkan lagi kurang bagus sedikit kinerjanya, jadi kita minus setengah, indeksnya positif setengah, bisa juga. Kalau tipis-tipis ya harusnya, kalau tipis-tipis ya bisa lah begitu ya, lawan arah. Tapi kalau tarikannya signifikan sih ya harusnya kita searah sih. Ya kalau yang lain minus 10 ya kita moga-moga bisa minusnya 9 misalkan, atau minusnya 8 gitu ya. Kalau sampai minusnya 11 ya moga-moga kita bisa jelaskan, teman-teman DM kita aja gitu ya, kita bantu jawab kenapa sih kok minusnya sedikit lebih dalam gitu. Terus teman-teman juga bisa ngecek sih di top 10 holdingnya, karena sekarang aturannya sangat ketat dan transparan. Setiap reksadana 10 besar bersama bobotnya. Jadi teman-teman bisa tahu reksadana teman-teman itu dibeliinnya apa, ya kurang lebih setengahnya tahu lah kemana gitu ya. Jadi cukup transparan sih, jadi bisa dikontrol juga. Jadi harusnya seperti itu, dan teman-teman juga harusnya lebih suka sama reksadana yang pergerakannya searah sama pasar. Ya, karena kalau berlawanan sama pasar itu artinya reksadananya canggih. Ya tergantung teman-temannya canggih nggak. Kalau canggih ya silakan. Kalau nggak canggih ya jangan. Ikut arus dulu. Kalau nggak canggih, setelah canggih baru boleh lawan arus. Itu prinsip basic di apapun ya. Kalau kita belum canggih, belum mumpuni, ya ikut arus dulu. Nanti udah canggih, udah ngerti selanya, udah tahu gitu ya gerakannya seperti apa. Nah mungkin silakanlah kita mau lawan-lawan arah sendiri, pakai gaya-gaya sendiri, pakai rumus-rumus sendiri, silakan. Gitu. Oke, ya itu mungkin tips untuk mengalahkan market ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ilmunya udah cukup mumpuni, ya silahkan aja gitu untuk melawan arus market. Tapi mungkin kalau teman-teman masih dirasa kurang, boleh coba diikuti dulu ya teman-teman. Oke, em, ini kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Adam Ramadan nih Pak. Kalau suku bunga tinggi, return reksadana pasar uang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap ya Pak ya? Kalau apa bagian awalnya tadi, Cisti? Kalau suku bunganya tinggi, return untuk reksadana pasar uang apakah lebih tinggi dibanding dengan reksadana pendapatan tetap? Yes, bisa ya. Jadi nggak selalu, karena akan sangat detail perkejadiannya seperti apa. Tapi in general jawabannya yes, sangat bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan suku bunga naik, reksadana pasar uang itu kan bisa taruh di deposito. Jadi begitu suku bunga naik, return kita juga langsung naik. Tapi kalau obligasi, suku bunga naik, harga obligasi itu turun. Bukannya yieldnya jadi tinggi, ya kalau kita beli baru, yang lama yang udah dipegang di kita, itu harganya turun gitu. Jadi money market bisa lebih tinggi dari pasar uang, money market bisa lebih tinggi daripada pendapatan tetap atau obligasi kalau suku bunganya sedang bergerak naik. Nah kalau begitu bunganya sudah mulai stabil, ya mulai diem kayak sekarang nih, BI rate di 575, ya itu obligasinya pelan-pelan akan catch up lagi. Ya, karena kan berarti penurunan harganya sudah selesai, jatuh tempo, beli barang baru, yieldnya lebih tinggi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya semoga terjawab ya Kak Adam ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan ya. Ini mungkin lebih di luar topik pembahasan hari ini nih Pak Eri. Jadi ada pertanyaan dari Dwi Winarka. Kira-kira bulan depan IHSG lebih menonjol ke sektor apa ya Pak? Mungkin lebih ke sektor potensial Pak untuk bulan depan. Kira-kira gimana nih Pak Eri? Iya. Jadi market itu sangat dinamis. Kalau misalkan pertanyaannya berkaitan dengan kinerja fundamental perusahaan, saya rasa tiap bulan nggak akan beda jauh sih. Udah ketebak sepanjang tahun kurang lebih seperti apa. Karena saya ambil contoh yang paling gampang ya, Indomie gitu kan. Nggak mungkin misalkan di bulan Mei jualan 1 juta dus, terus di bulan Juni tiba-tiba cuma 200.000 dus gitu ya kan. Nggak mungkin lah. Jadi pasti ada unsur stabilitasnya di situ. Nah, tapi kalau yang ditanyain itu adalah sentimen, pergerakan harga sektor-sektor gitu ya, dalam waktu singkat, itu kita sendiri juga setiap bulan
kita pantau setiap bulan, kita meeting tim investment kita, rapat gitu ya, terus membahas sektor ini ada news apa, ada kebijakan apa, ada peraturan apa, ada gerakan apa dari perusahaan tersebut, apakah itu positif atau negatif, lalu nanti kita coba perkirakan terus sentimen pasarnya seperti apa gitu ya. Jadi setiap bulannya itu kita pantau karena sentimen itu sangat cair. Apa yang kita prediksikan pun belum tentu terjadi. Misalkan sektor XYZ lah, perform very well, fundamentalnya sangat bagus, terus dari Januari sampai sekarang misalkan sudah naik 30% lah misalkan. Terus bulan depan ada berita buruk gitu ya. Bisa jadi dia malah yang dijual duluan karena orang-orang udah untung di situ. Ya, jadi yang namanya sentimen itu, yang namanya perkiraan harga itu benda yang paling sulit. Jadi makanya kalau fund manager itu pegang barang di dalam top 10 portofolionya, nomor satu itu selalu pasti profitability, fundamental, kinerja perusahaan gitu ya. Sentimen jangka pendek itu malah jadi nomor 2. Bukan nggak penting, tapi kita jadiin nomor 2 gitu ya. Nah kalau sampai nanti debt ceiling Amerika ya, batas utang Amerika itu disepakati di minggu depan lah ya, setidaknya seminggu depan di bulan Mei, atau syukur-syukur bisa minggu ini karena hari ini baru hari Selasa ya, masih ada 3 hari gitu. Moga-moga mereka bisa sepakat. Saya rasa sih di Juni akan ada sentimen yang lebih positif ya across the board, yang mungkin nggak naik terlalu banyak tapi bisa melanjutkan relief yang sudah terjadi selama 2-3 hari terakhir ya, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Pak Eri buat jawabannya ya. Jadi memang market itu sangat dinamis nih teman-teman. Lagi-lagi kita perlu melihat nanti kira-kira katalis yang terjadi ke depannya akan seperti apa, terutama yang paling dekat itu debt ceiling-nya Amerika Serikat ya Pak Eri ya. Belum ada kepastian yang pasti gitu ya Pak ya. Memang ketidakpastian itu yang pasti nih teman-teman di market. Oke, kemudian ada lagi yang tanya. Nah, ini ada yang tanya dari Sri Wahyu _99. Pak, kenapa ya total aset under management reksadananya turun di tahun ini? Nah, kira-kira gimana nih Pak untuk Aum Batavianya sendiri? Ya, sebenarnya kalau AUM reksadana yang turun satu industri ya, saya nggak bilang semua perusahaan, tapi satu industri. Jadi dana kelolaan reksadana secara total itu memang turun, tahun lalu turun, tahun ini juga turun. Turunnya tahun ini sih nggak terlalu banyak ya, kalau nggak salah 8 triliunan, itu seluruhnya. Tahun lalu itu yang turunnya lebih banyak, 70 triliun kalau saya nggak salah. Jadi lebih banyak tahun lalu. Nah, penurunan itu sebenarnya lebih banyak terjadi di nasabah-nasabah institusi sih, karena ada peraturan OJK namanya SEOJK gitu ya. Ya, jadi itu membuat perusahaan-perusahaan asuransi banyak yang beralih dari reksadana ke KPD. Jadi sebenarnya uangnya tetap di fund manager sih, sebagian besar itu uangnya tetap di fund manager, tapi bentuknya bukan reksadana, jadi kelihatannya reksadananya turun gitu ya. Sebenarnya sih sebagian kita tangkap. Jadi sama juga kayak reksadana kita turun. Saya pakai Batavia Dana Saham deh biar gampang ya. Batavia Dana Saham itu AUM-nya tertinggi sempat 7,8 triliun. Sekarang 4 triliun. Ya, turunnya kelihatannya hampir 4 triliun ya. Tapi KPD kita naiknya 5 triliun. Gitu. Jadi sebenarnya pindah bentuk gitu. Jadi reksadana kita yang tadinya awal tahun lalu itu 37-an, sekarang 32. Tapi KPD kita yang tadinya 2 triliun jadi 7 triliun gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang sebagian besar itu ketangkap lagi di kita juga. Tapi betul ada yang turun. Cuman kalau saya lihat sih penurunan itu bukan di retail ya. Penurunan itu lebih banyak di nasabah institusional. Ya, karena ada peraturan, ada perubahan ada perubahan strategi gitu ya, ada perubahan kebijakan, jadi perubahan aturan. Tentunya kita percaya aturan ini untuk menyehatkan industri, walaupun tentunya ada implikasi sedikit banyak di AUM. Ya, kan kadang-kadang kita harus jongkok dikit buat meloncat lebih tinggi gitu. Jadi saya rasa teman-teman belum perlu terlalu khawatir dengan perkembangan yang ada gitu ya, bahwa industri kita masih cukup sehat sih sebenarnya. Jadi penurunan ini lebih karena berubah bentuk ya, bukan hilang menguap. Oke.
thank you banget Pak Eri jawabannya ya, karena memang ya teman-teman ya ternyata EUM-nya itu turun ya memang keseluruhannya nih, bukan hanya EUM-nya Batavia ya. Bahkan tadi Pak Eri udah jelaskan ya dari Batavia dana saham itu memang sempat turun sekitar 4 triliunan ya Pak ya EUM-nya, tapi ada indikasi switching ke KPD ya Pak ya. Oke, thank you nih Pak Eri buat pembahasannya di sore hari ini. Kayaknya terkait pertanyaan udah nggak ada yang relate dengan topik pembahasan hari ini nih Pak, karena nanyanya lebih kepada emiten pertanyaannya. Ya, mungkin sebelum kita tutup dari Pak Eri sendiri ada closing statement yang mau disampaikan atau mungkin mau dijelaskan produk-produk Batavia lagi atau gimana nih Pak Eri, silakan. Iya, kalau produk sih saya rasa teman-teman buka aja di aplikasi Ajaib ya. Begitu pilih Batavia langsung keluar semua. Saya yakin teman-teman ini walaupun investor-investor muda, pemula, tapi cepat sekali menyerap informasi dan mengolah informasi. Jadi saya nggak perlu cerita terlalu banyak. Cuman kalau boleh berpesan gitu ya, karena kebetulan aja saya kerjanya udah 12 tahun di manajer investasi, yang turun selama negaranya berkembang, yang turun itu akan naik kembali, hanya masalah waktu. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan averaging. Ya. Jadi 12 tahun ini naik turun itu selalu terjadi. Ya, jadi kalau nggak lagi naik, ya lagi turun. Kalau nggak lagi turun, ya lagi naik. Yang turun pasti naik, yang naik pasti turun. Ya, selama negaranya masih berkembang, jangan khawatir. Kalau negaranya sudah mulai bantet, nah barulah kita pikir-pikir. Kurang lebih seperti itu aja, Cisti. Oke, thank you sekali lagi Pak Eri udah join bersama kita nih